Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sundaryani SPD. Saya salah satu guru seni rupa di SMA Negeri 5 Sungai Penuh, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Bidang studi seni rupa di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Baik, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sehingga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk kesempatan kali ini, Ibu minta kepada Ananda Amin untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar dengan itu, Pak, doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Salam dan bahagia. Semangat ya. Baiklah, untuk kali ini supaya kita lebih semangat lagi ya, Ibu kasih permainan sedikit. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Terima kasih. Baiklah Anda semua, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. Ada yang sakit nggak? Tidak. Semua. Ibu cek satu-satu ya. Ya. Ahmad, Amal, hadir. Hadir. Ami, hadir. Andre, hadir. Aulia, Tika, Asti, Firda, hadir. Yora Haniza, hadir. Yora Febri, Hafiz, hadir. Serli, Aan Dianda Putra, Yuli, Iskil, hadir semua ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan masih materi seni rupa dan animasi, tetapi kita lebih kepada melukis. Nah, sebelum Ibu memberikan materi untuk hari ini ya, Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran kita pada minggu kemarin. Sudah dipelajari di rumah materi minggu untuk hari ini? Sudah. Yang minggu kemarin masih ingat? Masih ya. Nah, untuk hari ini kita membuat yaitu sebuah seni lukis ya. Apa itu seni lukis? Ya, silakan Ananda Amin. Seni lukis adalah sebuah karya seni rupa dua dimensi yang terbentuk ataupun tersusun dari berbagai unsur. Unsur rupa yaitu titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan keterangan. Ya, betul. Ada media, ya, media yang kita gunakan
sebagai media. Ya, silakan Ananda. Kain, batu, dinding, ataupun media lainnya. Iya betul. Jadi selain kanvas masih banyak lagi media yang bisa kita gunakan untuk melukis. Ya. Terima kasih. Berarti Anda semua sudah memahami ya materi yang sudah yang akan kita pelajari, dan materi sebelumnya juga sudah dipahami oleh Anda semua. Baiklah, untuk hari ini kita sebelum Ibu masuk ke materi, ya Ibu akan menanyakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tolong perhatikan Anda semua. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pendekatan sendiri model pembelajaran project based learning. Peserta didik diharapkan terampil, ya. Yang pertama, terampil membuat C3 karya seni rupa berdimensi melalui pengamatan video, pembelajaran di channel YouTube yang direferensikan oleh guru, ya, sehingga siswa diharapkan memiliki sikap tanggung jawab, gotong royong, jujur, dan percaya diri. Jadi setelah Anda semua ya melihat referensinya misalnya di YouTube, baik di YouTube maupun di gambar, siswa nanti diharapkan bisa mengaplikasikannya ke dalam karya seni lukis. Ya. Kemudian yang kedua, membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model benda mati, benda hidup, dan foto atau gambar yang direferensikan oleh guru, sehingga diharapkan memiliki sikap tanggung jawab, gotong royong, jujur, dan percaya diri. Nah, selain siswa Ibu bisa berkreasi sendiri, siswa juga bisa melihat contoh itu di benda mati. Ya, benda mati contohnya misalnya ini seperti pot bunga ini. Kemudian bisa misalnya bola, ya, misalnya siswa lebih hobinya ke bola, bisa juga. Kemudian kalau benda hidup, bunga, apa lagi? Pepohonan, kemudian misalnya fauna, ya, fauna atau flora. Nah, itu disebut dengan benda. Kemudian itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum Ibu memberikan materi, karena sudah Ibu minta siswa membawa alat lukis. Bawa semua? Bawa. Definisi dari seni lukis yang disebutkan oleh Anda Ami tadi itu adalah seni rupa 2 dimensi yang terbentuk dan tersusun dari unsur-unsur rupa, ya, yaitu titik, garis, bidang, bentuk apa lagi? Dan celah terang. Ya, maksud celah terang di sini adalah misalnya warna kuning, ya kan, kuning cerah, berarti itu adalah cerah. Kemudian nanti semakin pudar itu adalah gelap. Ya, itu yang disebut dengan warna terang. Kemudian ini adalah contoh dari karya seni lukis, ya, yaitu kita buat di tudung saji, ya, di tudung saji. Sebelum kita buat karya di tudung saji, ya, Ibu memberikan pemahaman dulu kepada siswa. Kenapa harus kita buat di tudung saji? Tujuan kita membuat di tudung saji, biasanya tudung saji yang kita lihat, ya, yang pada umumnya itu kan seperti ini, ya, sebenarnya biasa, yaitu berupa anyaman, kemudian diwarnai dengan warna yang beragam, ya, itu kan yang biasa. Kalau seandainya seperti ini bentuk tudung sajinya sudah pudar, ya, sudah pudar seperti ini, masih menarik tidak kita? Tidak, ya, tidak menarik, sehingga ini menjadi tidak ada manfaat dan tidak kita gunakan, ya, kita simpan. Supaya kita buatlah sebuah lukisan di sini, ya, kita buat lukisan di sini. Kita mau buat misalnya bebas, ya, model untuk lukisannya bebas. Bisa kita lihat referensinya di Google? Bisa. Kemudian bisa kita berkreasi sendiri? Bisa. Kemudian misalnya
kita melakukan proses Membuat sketsa. terlebih dahulu, kemudian baru pewarnaan. Yang terakhir baru kita bikin ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan pada saat membuat lukisan di tudung saji. Bisa dipahami Anda semua? Bisa ya? Bisa dipahami. Alat-alatnya bawa? Bawa. Baiklah, untuk pertemuan kali ini karena Anda semua sudah jelas, kemudian sudah memahami juga dan alat bahan sudah lengkap semua. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada siswa. Satu tudung saji itu 2 orang ya, membuat lukisan. Ya, lukisannya bebas. Boleh flora, fauna, atau tadi yang Ibu bilang ya imajinasi boleh. Kemudian untuk sebagai referensinya bisa kita lihat di Google, bisa sebagai referensi atau IG kita. Nah, satu kelompok 2 orang. Kemudian satu tudung saji ini setiap kelompok itu harus aktif ya di dalam berkarya seni lukis. Ya, harus aktif semuanya. Ide-idenya dikeluarkan, kemudian proses pewarnaannya juga harus teliti, harus rapi, ya, sehingga hasilnya lebih maksimal. Ya, kelompoknya sudah dibagikan pada minggu kemarin ya. Ya, sudah duduk ke kelompoknya. Baiklah, sekarang silakan Ananda semua bekerja. Kemudian jangan sampai catnya itu kelepotan ya. Jadi sehingga karya kita menjadi lebih rapi. Ya, itu kan sudah dikasih orang sebagai alasnya. Silakan dibuat sketnya dulu. Pakai pensil. Garisnya jangan terlalu tebal. Sama halnya kita membuat seni gambar kemarin, menggambar. Jangan terlalu tebal garisnya dengan pensil. Kemudian nanti kalau sudah pas baru kita beri warna. Silakan. Basketnya dulu kita buat ini baru di atas.
bisa membuat melukis di Gunung Sandi. Gunung Sandi, ya. Kalau seandainya catnya agak terang, ya bisa kita campur dengan misalnya warna putih, kuning terang, campur dengan putih menjadi lebih cerah ya warnanya. Kemudian gabungan juga warna, misalnya kita ingin warna orange, bisa merah dengan kuning. Jadi kombinasikan warna itu kita harus lebih kreatif ya dalam mengkombinasikan warnanya. Ini warna ya, warna. Warna kuning dengan ya. Jadi di sini nanti kuas kunci ada tadi, kuas kunci ada ya. Utang itu sih bagus.
Reno. Sudah? Ada. Oh, baiklah, yang lukisan yang sudah, ya boleh Ibu minta untuk ditampilkan ke depan, mempresentasikannya berkelompok. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil lukisan kami pada kalian. Kami membuat lukisan dengan tema flora dan fauna. Bisa kita lihat Ya, itu ada paduan warna gelap, terang. warna. Ya. Ya, kemudian pencampuran warnanya juga bagus. Ada kuning yang agak memudar, kemudian kuning yang lebih terang. Bagaimana kelompok lain sudah bagus ya? Bagus. Ya, memang itu lebih. Ya, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan hasil melukis dengan menggunakan tudung saji. Di sini kami mengambil tema bunga sakura yang berasal dari Jepang. Dan bunga sakura ini hanya dapat dilihat pada 3 bulan satu kali atau pada musimnya saja. Iya. Jadi tujuan kita membuat lukisan di atas tudung saji itu apa? Lebih menjadi lebih kreatif, berpikir lebih kritis. Sehingga hasil karya kita bisa kita manfaatkan, mempunyai nilai, bisa jadi penyaman, yang bisa dimanfaatkan sebagai penutup makanan. Jadi tudung saji ini tidak hanya yang kita gunakan sebagai penutup makanan saja, bisa juga kalau sudah kita beri kreasi atau melukis ya itu bisa sebagai pajangan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil dari karya dari lukisan itu ya. Lukisan di tudung saji ya di apa? Temanya itu bunga. Ya, flora. Bunga yang melambangkan hadiah Jadi ini paduan warnanya ada paduan warna terang ya. Kemudian tujuan kita membuat lukisan di atas tudung saji itu apa? supaya Sudah bagus ya? Terima kasih buat kita beri Karena kelompok 4 ya untuk menampilkan hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil lukisan kami. Ya. Sini kami akan membuatkan sebuah lukisan dengan tema budayaku. Ya. Karena di lukisan ini membuat ada beberapa kata huruf yang dalam bahasa asal Injung. Tulisan Nah, tulisan Injung yang berasal dari Kerinci dan Sukarno. Adapun tujuan kami ini agar dapat mengaktifkan kembali budaya Ambarawa, Kota Sebelum dan Tempatan Kerinci agar dapat terkenal lebih ke mancanegara dunia. Iya. Saja yang dapat disampaikan, Bu. Ya. Tujuan kita membuat lukisan di atas tudung saji itu apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, Bu, ide kreatif. Yang kedua, supaya tudung sajinya ya, bagus untuk penggunaan sistem logikanya. Dan yang ketiga, keinginan buat kalian. Iya, bagus sekali ya. Jadi kami ini sudah melambangkan ciri khas kita kota Sungai Buloh, yaitu tulisan hijau. Ya, kita pada kelompok 4 kami sudah menampilkan karyanya yang begitu baik.
Itu adalah hasil karya dari kelompok 5 ya. Coba diperlihatkan ke kelompok lain. Bagus sekali ya. Kita beri aplaus untuk kelompok ini. Itu adalah hasil karya dari Ananda Ibu yang sudah kreatif sekali, ya, yang sudah membuat karya yang begitu bagus, yang begitu menarik, sehingga belum saji sudah begitu bagus. Beda kan antara yang sudah diberi tulisan dengan yang belum? Beda. Anda semua untuk hari ini membuat karyanya sudah bagus, sudah berhasil ya, pada kita hari ini. Untuk minggu depan ya, jadi kita masih karya seni rupa budaya, tapi dengan teknik yang berbeda. Dengan melukis kita bisa menuangkan kreasi kita, ya, bisa menuangkan ide-ide kreatif kita, kemudian